Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Ayubi. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan NIM 41824110014. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya melalui video tersebut. Dan ini di belakang saya sudah ada tabel nomor 1. Di sini nomor 1 itu buatlah literatur review penelitian yang diambil dari 10 buah jurnal penelitian mengenai uji yang digunakan pada statistik non parametrik. Oke, di sini udah saya buat tabelnya. Yang pertama itu ada expanding the Mann-Whitney-Wilcoxon rank some test to survey data. Dan di sini penulisnya itu dan tahun Tuolin 2021. Tujuannya itu untuk mengembangkan Wilcoxon-Whitney untuk mengembangkan uji Mann-Whitney pada data survei. Yang selanjutnya itu ada metode dari Mann-Whitney, dan ada objek. Di sini ada data survei kesehatan, dan hasilnya itu metode bekerja dengan baik pada data survei. Dan kelebihannya itu di sini gara-gara tidak muat di papan tulisnya, jadi saya bacakan aja kelebihan dan keterbatasannya. Jadi kelebihan dari yang nomor 1 ini adalah tidak memerlukan data normal, dan keterbatasannya itu perhitungan lebih kompleks. Nah, sini ada nomor 2. Yang kedua itu smooth version of the Mann-Whitney Wilcoxon, ditulis oleh Herawati dan Ahmad di tahun 2022 dengan tujuannya mengembangkan statistik Mann-Whitney dengan metode Mann-Whitney. Dan di sini objeknya itu data simulasi, hasilnya itu lebih akurat. Kelebihannya itu lebih robust, dan keterbatasan sulit dipahami. Yang ketiga itu ada analisis efektivitas vaksin COVID-19, ditulis oleh Normelia di tahun 2022. Tujuannya itu mengetahui efektivitas vaksin. Dia memakai metode Mann-Whitney juga. Objeknya sendiri itu data COVID-19 sendiri, dan hasilnya itu ada perbedaan yang signifikan. Kelebihannya, dia menggunakan data nyata, dan keterbatasannya itu objek terbatas. Nah, di sini ada yang nomor 4, analisis statistik Wilcoxon yang ditulis oleh Zulkifli di tahun 2024. Di sini dia tujuannya untuk mengkaji penggunaan Wilcoxon dengan metode Wilcoxon sendiri. Dan di sini objeknya itu literatur penelitian, dan hasilnya itu tidak perlu normalitas. Yang menjadi kelebihannya itu tidak perlu normalisasi, dan keterbatasannya itu tidak memakai data primer. Yang kelima itu judul artikelnya itu statistik non parametrik yang ditulis oleh Mulyani tahun 2025 dengan tujuan menjelaskan statistik non parametrik dengan memakai metode literatur review. Dan objeknya itu berbagai penelitian, hasilnya itu metode cocok untuk data original. Dan kelebihannya itu dia mudah dipahami, dan keterbatasannya itu tidak ada studi kasus.
Sini yang nomor 6, perbandingan, judul artikelnya perbandingan table mortalita. Di sini penulisnya Utomo tahun 2021. Tujuannya membandingkan table mortalita dengan metode Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Objeknya sendiri itu data mortalita itu sendiri, hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan, dan hasilnya itu kelebihannya itu menggunakan dua metode. Keterbatasannya itu objek terbatas. Sini yang ketujuh ada analisis dampak PSBB yang ditulis oleh Porsedia SSH tahun 2021. Tujuannya itu untuk menganalisis dampak dari PSBB sendiri dengan metode Mann-Whitney. Jadi objeknya itu data sosial, dan hasilnya itu ada perbedaan dampak. Kelebihannya data aktual dan keterbatasan wilayah terbatas. Ini yang ke-8 itu penerapan Wilcoxon pada data ordinal yang ditulis oleh Setiawan dan Lestari tahun 2022. Tujuannya itu menguji data ordinal dengan metode Wilcoxon. Objeknya itu data sosial juga, hasilnya itu metodenya efektif, dan kelebihannya itu mudah digunakan. Keterbatasannya itu hanya data berpasangan. Yang ke-9 ada Robust Analysis of Weighted Sample yang ditulis oleh Zhang dan Huang tahun 2021. Di sini dia tujuannya untuk menguji sampel berpasangan dengan metode Wilcoxon. Objeknya itu data simulasi, hasilnya stabil, dan kelebihannya itu tahan terhadap outlier, dan keterbatasannya itu analisis cukup rumit. Yang ke-10 ada educational data analis yang ditulis oleh Journal of Educational Measurement tahun 2021. Di sini tujuannya itu mengkaji analisis data pendidikan dengan metode statistik non parametrik, dan objeknya itu data pendidikannya sendiri, hasilnya metodenya efektif. Dan kelebihannya ini cocok untuk penelitian pendidikan, dan keterbatasannya itu pembahasan masih umum. Kita bakal lanjut nomor 2. Di sini nomor 2 itu soalnya uji binominal, di mana produsen obat penurunan demam menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping ringan adalah 30%. Dalam uji klinis terhadap 15 pasien, tercatat 3 pasien mengalami efek samping. Ujilah apakah proporsi efek samping berbeda dari klaim produsen. A sama dengan 0,5. Oke. Jadi di sini diketahui tadi klaim produsen ini dibagi proporsi efek samping dengan 30%. Yang kedua itu jumlah pasiennya sendiri itu 15.
kita tulis N agar mudah ketik. Dan di sini ada pasien yang mengalami efek samping. Yaitu 3. Sini kita tulis X. Lalu ada taraf signifikan. Di sini ada A sama dengan 0,05. Lalu di sini kita bikin hipotesisnya dulu. Jadi K0 itu dibagi P sama dengan 0,30. Ini yang mengalami efek samping yang sama, HO1. Sini HO1 dibagi P sama dengan rate 0,30. Sini yang mengalami efek samping yang berbeda. Nah, di sini kita udah ketemu, jadi langsung kita distribusi binominal. Sini rumusnya itu P X min X sama dengan kurung N punya X. Ini P terus sini X kurung lagi ini 1 P terus N minus. Ini rumusnya, jadi langsung kita hasilkan aja. Jadi di sini P ini X min ini yang tadi 3, lalu sama dengan N nya itu tadi jumlah pasien, jumlah pasiennya itu 15, dari sini N nya itu 3 untuk kurung, lalu PX itu 0,3 terus sininya 3 kuadrat, lalu sininya 0,7 dengan 12, 3 di yang 3. Lalu di sini di bawah itu P X min 3 sama dengan 455 kurung ini hasilnya 0,27, lalu ini hasilnya 0,0138.
Jadi P value sama dengan 0,49. Jadi keputusannya itu jika P value lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak. Lalu jika P value-nya lebih besar dari 0,5 maka HO diterima. Jadi karena ini lebih dari 0,5 maka HO diterima. Karena 0,49 lebih besar dari 0,05. Ya, jadi ini untuk nomor 2. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Di sini nomor 3 itu soalnya itu ujian, di mana seorang manajer minimarket ingin mengetahui apakah metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan terjadi secara acak sepanjang waktu operasional atau justru mengikuti suatu pola tertentu, misalnya cenderung berkelompok pada jam-jam tertentu. Jadi untuk itu dicatat metode pembayaran dari 15 pelanggan yang datang secara berurutan dengan kode T. T itu membayar tunai, K itu membayar dengan kartu non tunai. Nah, jadi di sini udah ada urutannya. Langsung kita buat saja. Sini ada pelanggan. Sini ada metodenya. Karena tadi pelanggannya ada 15, jadi kita tulis tadi 1 sampai 15. 1 Nah, jadi metode yang dipakai itu jadi T tunai dan K itu non tunai. Lalu kita urutkan aja langsung, jadi T T K K K T K T T K K T K K. Nah, di sini udah ada ininya, hasilnya. Jadi taraf signifikannya itu ada di 0,5. Jadi di sini kita akan yang pertama itu menentukan banyak rangnya dulu. Sini ada
dapat. Jadi langsung kita ini aja. Jadi di sini ada kita rannya itu udah 10. Kenapa 10? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di sini kita sebut R 10. Lalu di sini ada N1. N1 itu dimana dia itu yang membayar tunai. Ada berapa di sini? Ada 7. Nah, yang non tunai itu kita sebut T. Nah, dimana kita tinggal ini aja. Jadi cut-nya kan ada 15. Jadi non tunainya itu ada 8 karena hasil dari tunai yang bayar tunainya itu ada 7. Jadi non tunainya itu ada 8. Nah, ini ada N2 lagi. N itu ada jumlah pegawai pelanggan keseluruhan karena pelanggannya ada 15, jadi N sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita bakal nilai hitung harapan run-nya. Sini ada ini, lalu R sama dengan ini sama dengan 2 N1 N2 plus 1 ini dibagi N1 plus N2. Lalu kita sederhanakannya lagi jadi 2 kita kurung 7, N1 ini 7, dan ini N2 nya itu 8 plus 1 sama dengan jadi di sini kita turunin aja. N1 tambah N2 jadi 7 tambah 8 itu 15. Sama dengan di sini hasilnya kita dapat 8,47. Lalu di sini kita bakal menghitung statistik uji, dimana sini ada Z sama dengan R dibagi L. Lalu udah sederhanakan, sini ada 10. Z itu tabel yang tadi kita ini yang TT KKK itu kan ada 10 nih. Terus minus
hasil dari yang tadi kita hitung sebelumnya, yaitu 8,47. Lalu ini per adalah 1,86. Lalu di sini kita akan menghitung satu koma itu 1,86 itu hasil dari kita menghitung simpang baku. Ini kita salah langkah, jadi nggak apa-apa. Sini hasilnya 0,82. Sini kita akan menghitung simpang bakunya. Di mana ini R sama dengan N1 N2 buka kurung 2 N1 N2 kurang N1 kurang N2 itu kurung per kurung N1 plus N2 akar kuadrat 2 kurung lagi N1 plus N2 ini 1 kurung ini kita menggunakan faktor lalu kita sederhanakan jadi 112 kurung 97 kurung per 3150 hasil dari ini hasilnya itu 186. Nah ini hasil yang tadi kita hitung sebelumnya. Terus kita menghitung simpang bakunya dulu, tapi ya udahlah, udah kebuat jadi nggak apa-apa. Nah lalu di sini kita masuk ke putusannya. Ini keputusan Z tabel sama dengan plus minus 196, maka minus 196 lebih kecil dari 0,82 lebih kecil dari 196, maka di sini HO diterima. Jadi di sini untuk ujiannya itu HO-nya diterima. Oke, lanjut. Di sini kita nomor 4. Sini nomor 4 itu soalnya uji Kolmogorov Smirnov, dimana seorang dosen statistika ingin
mengetahui apakah skor ujian akhir mata kuliah yang diperoleh mahasiswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpang bakunya 5. Untuk menguji hal tersebut diambil sampel skor ujian dari 10 mahasiswa dan ada skor ujiannya juga. Jadi ujilah dengan uji Kolmogorov Smirnov satu sampel. Apakah data skor ujian tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan nilai rata-ratanya 75 dan simpang bakunya 5. Gunakan taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Jadi di sini saya udah membuat tabel dan tabel dari soal tersebut. Jadi di sini nomor 4 itu uji Kolmogorov Smirnov satu sampel, yang dimana diketahui nilai rata-ratanya itu 75, simpang bakunya itu 5, taraf signifikan itu 0,05. Di sini jumlah sampelnya itu kita kasih nama N 10. Dan di sini ada data nilai mahasiswa juga, yang dimana ada 68, 72, 75, 78, 80, 74, 70, 82, 76 dan 73. Sini ada tabel yang sudah saya jumlahkan juga sebelumnya. Jadi daripada kelamaan nanti, jadi di sini langsung aja kita bacakan. Jadi yang X itu mahasiswa, dan situ ada data nilai mahasiswa XI. Ada kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dimana X itu ada 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80 dan 82. Di sini saya udah menjumlahkan dengan Z dibagi XI kurang 75 dibagi S dibagi 5. 75 itu dari nilai rata-rata, 5 itu dari simpang baku yang menghasilkan minus 1,40, minus 1, minus 06, minus 0,40, minus 0,20, 00, 0,20, 0,60, 1,00 dan 1,40. Dan di sini ada F buka kurung ini dan tutup kurung menghasilkan 0,0808, 0,1587, 0,2743, 0,3446, 0,4207, 207, 0,5000, 0,5093, 0,7257, 0,8413, dan yang terakhir 0,9192. Lalu di sini ada S buka kurung I, X tutup kurung dibagi I, atau bagi I per N dari nilai mahasiswa N-nya. Sini menghasilkan 0,10, 0,20, 0,30. Di sini sampai 1,00. Dan yang terakhir itu yang ada di tabel itu F buka kurung G tutup kurung dikurang 5 dikurang S buka kurung X kurung X. Nah di sini menghasilkan 0,0192, 0,0413, 0,6257, 0,0554, 0,0793, 0,1000, 0,1207, 0,0743, 0,0587, dan yang terakhir 0,0808.
Lalu di sini kita akan menentukan nilai D. Jadi di sini kita akan menentukan nilai D. Jadi nilai D itu nilai terbesar dari kolom yang tadi F buka kurung Z tutup kurung minus S buka kurung X dan tutup kurung. Nilai terbesar dari kolom yang terakhir dari tabel itu kita ini yang dihitung. Dihitungnya itu 0,1207 karena 0,2171207 ini nilai terbesar dari kolom terakhir yang ada di kolom ini. Sedangkan di tabelnya itu ini di tabel itu kita hitung 1,36 per 10 sama dengan 0,430. Maka di sini 0,1207 lebih kecil dari 0,430. Maka Oke, sekarang langsung masuk ke nomor terakhir, nomor 5, yang dimana soalnya regresi linear sederhana dengan metode least square. Soalnya itu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara lama waktu belajar per minggu dalam kurung jam dengan nilai ujian akhir yang diperoleh siswa dari 10 siswa yang diamati. Diperoleh data sebagai berikut. Siswanya ada 10, jam belajarnya itu ditandai X, ada 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, dan nilai ujiannya itu ditandai Y, mana ada 50, 55, 65, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 995. Di sini tentukan persamaan regresi linear sederhana Y dan Y atas X menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Hitung koefisiensi korelasi dan koefisiensi determinasinya. Kemudian perkirakan nilai ujian seorang siswa yang belajar selama 10 jam per minggu. Oke, jadi di sini P5 itu kita udah, di sini saya udah membuat tabelnya sebelumnya.
tadi di soal, yaitu X siswa. X itu tadi jam belajar siswa di sini, dan Y itu ada nilai ujian. Nah, sini saya sudah di sini juga ada XY dan X kuadrat, yang dimana nilai-nilainya ini dapat nilai 100 ini dari 50 kali 2, 55 kali 3, dan seterusnya sampai yang 9 itu. Nah, ini X kuadrat itu dari mana? Dari 2 kali 2, 3 kali 3 jadi 9, 4 kali 4 sampai dengan 16, dan seterusnya. Lalu di sini saya juga sudah menjumlahkan dari keseluruhan ini. Saya mendapat yang di sini mendapat hasil 54, yang Y-nya itu keseluruhan dapat 721, XY-nya itu 4187, dan X kuadratnya itu 336. Lalu di sini kita akan mencatat dulu regres linearnya. X sama dengan 54, yang Y-nya itu tadi ada 721, XY-nya itu 4187, dan X kuadratnya itu ada 336. Nah, jumlah siswanya itu ada 10. Di sini kita tulis N sama dengan 10. Dan di sini kita bakal menghitung kemiringan. Kemiringan itu kita sebut B. Jadi di sini B sama dengan N XY dikurang X Y dibagi N X2 X kuadrat terus bisa turun X, lalu kita sederhanakan lagi jadi 10. N itu tadi 10 jumlah siswa, lalu XY nya itu ada 4187 kurung di sini dengan X sama dengan X yaitu 54, kurung Y nya itu ada 721 per 10 kurang 336 kurang 54 kuadrat. Ini hasilnya tinggal kita turun-turunin aja, jadi hasilnya itu sama dengan 36,89. Ini untuk penjalanan B 36,89. Lalu selanjutnya kita bakal menghitung intercept. Dimana kita tanda ini A.
di sini A sama dengan Y kurang B X sama dengan N. Sini A sama dengan 721 kurang 6,552 10. Nah, X10 ini hasilnya itu sama dengan 36,89. A 36,89. Karena di sini kita mencarinya persamaan regresi sederhana, maka Y itu sama dengan 36,89 tambah 6,52 X. Jadi di sini kita sudah dapat persamaan regresi linearnya, yaitu Y 36,89 plus 6,52. Lalu di sini kita diminta untuk koefisien relasi. Koefisien korelasi, yaitu R sama dengan 0,989. Sini ada hubungan nilai antara jam belajar dan nilai ujian sangat kuat dan positif. Lalu di sini ada koefisien determinasi, di mana R kuadrat plus sama dengan R kuadrat, mana hasilnya 0,989 dikurung akar kuadrat sama dengan 0,978. Jadi hasilnya itu 97,8%. Artinya sekitar 97,8% verifikasi dinilai ujian dipengaruhi oleh lama waktu belajar, sedangkan 2,2%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin cukup sekian untuk presentasi hasil UAS saya di matkul statistik dan probabilitas, dan dengan dosen pengampu Ibu Sarwati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.